Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau kali lagi katakan, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami meninggikan nama Tuhan Yesus di tempat ini, nama Raja di atas segala raja. Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Kau sedang menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kau sedang meneguhkan kami, menguatkan kami. Roh Kudus, tolong kami, ajar kami kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami mengenal pribadi-Mu. Kami mengenal tujuan-tujuan-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah secara pribadi dalam kehidupan kami. Jamah setiap kami, karena firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib, yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah, pengurapan-Mu ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi, ya. Oke. Bulan ini kita berbicara walking in godliness, ya, godliness. Hidup berjalan dalam kesalehan, ya. Kesalehan itu berbicara tentang keserupaan, ya. Nah, jadi keserupaan itu akan terjadi ketika kita mengalami proses kehidupan bersama dengan Kristus dalam kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus setiap hari. Ya, dalam pertemuan ibadah seperti ini menolong kita untuk memahami kehendak dan tujuan Tuhan. Tapi proses daripada keserupaan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, disitulah kita berproses, kita dibentuk, kita dikikis, ya, dibuang hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik dalam kehidupan kita, supaya kita semakin memancarkan kemuliaan Tuhan, merefleksikan karakter Allah dalam kehidupan kita. Dunia sedang menanti-nantikan kebangkitan orang percaya, karena dunia tidak mempunyai keteladanan kehidupan. Ya, hanya Kristuslah yang bisa menjadi teladan. Dan saya percaya Yesus ada di dalam saya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia bertahta, dia berkuasa, dia memerintah dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa merefleksikan atau memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Tidak ada yang lain, bahwa kita harus ada di dalam Kristus. Amin. Kita harus ada di dalam Kristus. Makanya untuk mengenal Yesus, banyak orang mempertanyakan Yesus, mempertanyakan kebenaran, meragukan itu karena mereka ada di luar Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, maka seharusnya kita bisa merefleksikan, memancarkan karakter ilahi itu. Oleh karena itu, yang pertama, kita harus mengenakan manusia baru. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
Kita ini buatan Allah. Saya, Bapak Ibu Saudara, diciptakan oleh Allah. Amin. Dibuat oleh Allah. Dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan rohnya, intelijensia dalam kehidupan kita. Tapi kemudian, ini dia, kita jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dari tujuan. Sehingga kita menjadi budak iblis. Tetapi karya keselamatan Kristus itu terjadi. Kristus tidak menyia-nyiakan kita. Bahkan Yesus, Allah itu sangat menghargai manusia. Manusia tidak dibiarkan binasa. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk kemudian membinasakannya. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Sehingga karya keselamatan Kristus kemudian membawa kita, menyelamatkan kita, dikembalikan kepada posisi yang semula. Kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Ya, kita adalah ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, kata firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini sebagai ciptaan yang baru, kita menjadi manusia yang baru. Bukan setelah percaya Yesus berubah semua. Yang jerawat hilang jerawatnya. Ya toh? Bukan seperti itu. Ya. Tapi kita tetap yang ada, apa yang berubah? Cara pikir kita, paradigma kita. Roh kita diubahkan. Ya. Sebelum Yesus, roh kita mati. Sebelum kita percaya Yesus, tapi ketika kita dibangkitkan kembali, hidup yang baru, roh Allah bertahta dalam kehidupan kita. Ini menjadi hal yang sangat penting, mengenakan manusia baru. Sehingga ketika kita mengenakan manusia baru, identitas kita berubah dari budak iblis menjadi anak raja. Amin. Bahwa saya, Bapak Ibu Saudara, adalah anak raja. Katakan kiri kanan, kamu anak raja. Aku juga anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Ya, coba kita lihat ya slide berikutnya. Sebagai orang Kristen, ya, orang percaya, warga kerajaan Allah, bahwa kita dilahirkan kembali dan diberikan identitas baru dalam Kristus. Ini merupakan suatu perubahan yang fundamental, yang sangat mendasar. Ketika orang Kristen, orang percaya tidak menyadari hal ini, maka kita akan hidup sia-sia, hidup tanpa tujuan. Oh, Tuhan menciptakan kita, memberikan kehidupan. Hidup ini bukan kesempatan, Bapak Ibu. Ya, kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bisa berlalu kalau kita tidak ambil. Tapi hidup ini adalah kepercayaan. Tuhan mempercayakan hidup dalam kehidupan kita, supaya kita hidup tidak sia-sia, hidup dalam melakukan kehendak Sang Raja. Ya, ini hal yang fundamental, hal yang mendasar, yang kemudian identitas baru ini harus terlihat dalam cara hidup kita. Saya anak raja, identitas saya anak raja. Apakah saya kemudian berlaku seperti rakyat jelata? Tentu tidak, kan? Betul kan? Saya akan ya bukan jaga image, tidak, tapi saya akan hidup berlaku seperti anak raja. Ya. Nah, hidup kita bukan lagi hidup yang sesuai dengan keinginan dunia, tetapi hidup dalam identitas baru sebagai anak raja. Efesus 4 ayat 24. 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan begini. Dan kamu harus mengenakan manusia yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kamu harus mengenakan manusia baru. Ya, kita diciptakan menurut kehendak Allah, sehingga kita harus berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, kekudusan berbicara kita sudah dipisahkan dari dunia ini, terpisah untuk menjadi milik Kristus, umat kepunyaannya. Jadi kekudusan itu bukan karena usaha kita, ya, karena kita bertapa, karena kita berdoa,
Karena kita melakukan liturgi, kita melakukan ritual sehingga kita kudus. Tidak. Kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, maka kita dipisahkan. Kekudusan itu dipisahkan dari dunia untuk hidup dalam kerajaan Allah, menjadi milik atau umat kepunyaan Yesus Kristus Tuhan. Itu kekudusan. Ya. Nah, bagaimana kita mempertahankan kekudusan? Kita harus hidup dalam kebenaran. Ya. Kebenaran ini sangat penting. Kita harus mengakui Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Dia kebenaran yang sejati. Dan kita harus hidup di dalam Dia. Ini kebenaran. Nah, kebenaran itu ada di tengah-tengah kita. Dan 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika Nikodemus, rabi, imam itu datang kepada Yesus, dia mengakui Yesus sebagai rabi. Rabi, bagaimanakah supaya saya bisa masuk dalam kekekalan? Ya, Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali berarti kita mengenakan ada DNA Kristus dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membedakan kita dari dunia. Ada benih ilahi. Inilah yang bisa membawa kita untuk melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kelahiran baru membuat kita hidup, kita memiliki DNA Kristus dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. DNA itu berarti apa? Sifat apa? Identitas. Saya bisa serupa dengan Bapak saya karena ada DNA-nya mengalir dalam saya. Ya, tipikal wajah dan sebagainya, bahkan mungkin karakter. Ya, karakter juga. Nah, kalau ada DNA Kristus dalam kehidupan kita, berarti kita memiliki karakter Kristus. Oke? Ya. Jadi ketika kita menerima Kristus, kita diangkat menjadi anak raja, yang berarti kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Ada hak, tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai anak raja. Nah, identitas ini harus tercermin dalam cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi begini, ini merupakan mentalitas dalam Kristus. Ketika kita diselamatkan, identitas kita dipulihkan. Identitas ini akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, kalau identitas saya sebagai anak raja, maka mindset saya, pikiran saya adalah anak raja. Sehingga ketika saya berkata-kata sebagai anak raja. Ketika saya berlaku, bertindak, atau melakukan sesuatu, saya akan bertindak sebagai anak raja. Ini sangat penting. Identitas, pikiran, perkataan, apalagi perbuatan kita. Ya, bahwa kita mencerminkan raja itu sebagai anak raja. Nah, jadi merupakan hal yang sangat penting. Kelahiran baru bukan hanya berarti kita kemudian dibaptis selesai. Ya, karena banyak orang dibaptis saja untuk menikah. Iya kan? Tapi kelahiran baru itu berarti roh kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui. Ya, kelahiran baru, paradigma kita berubah. Dulu paradigma atau cara berpikir dunia ada dalam kehidupan kita.
Tapi ketika kita dalam Kristus, cara berpikir Sang Raja Kristus ada dalam kita. Jadi pikiran kita harus selaras dengan kehendak Sang Raja. Ya. Bagaimana caranya? Nah itu dia. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan Alkitab adalah buku kerajaan. Nah, buku kehendak Sang Raja. Alkitab itu. Ya, nah jadi kita harus baca Alkitab. Kalau tidak bisa satu pasal satu hari, ya, kalau tidak bisa satu perikop, kalau sampai tidak bisa satu ayat saja, minimal satu ayat. Tapi kalau yang sekolah STT 5 pasal, mereka harus membuat jurnal. Ya, itu dia itu 5 pasal. Tiap pasal bikin jurnal, ya, kumpul 1 hari 5 pasal kali 7 berarti 35 pasal 1 minggu. Tiap minggu saya harus periksa. Kalau kurang dari itu tambah lagi 5 pasal. Nah, itu yang membentuk kita harus paksa, ya, sehingga firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Firman Tuhan itu yang mendorong kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa merefleksikan karakter ilahi itu. Bahwa kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tidak bisa tidak. Ya, apa yang membedakan kita dari dunia? Kekudusan tadi kita dipisahkan. Ya, apa yang membedakan kita dari dunia? Ya, pemisahan ini gaya hidup kita, cara hidup kita. Tadi identitas membentuk, mempengaruhi pola pikir, pikiran kita. Pikiran kita akan dinyatakan lewat perkataan dan tingkah laku kita. Coba, kalau pikiran kita porno, perkataan kita porno juga. Perbuatan kita, cara kita melihat, iya kan? Makanya tidak heran ada kakek-kakek usia 70 memperkosa anak kecil. Karena dia hanya mengisi, kita gampang sekali. Ya, ini dunia dalam genggaman kita. Kalau kita cuma isi itu terus, pikiran kita isi, kita lihat. Dari mana pikiran kita bisa terisi? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus hidup dalam kebenaran. Yang pertama, kita harus tahu siapa itu kebenaran. Dan kita harus melakukan kebenaran. Ya, saya sudah bicara tentang ada 2 kebenaran. Kebenaran aletheia dan kebenaran dikaiosune. Kebenaran aletheia adalah kebenaran yang sejati. Siapa kebenaran yang sejati? Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran dikaiosune bahwa hidup kita harus benar, dibenarkan oleh Allah dan melakukan kebenaran. Ya, dikaiosune. Nah, tadi sudah di depan saya katakan bahwa kita sudah dikuduskan. Bagaimana mempertahankan kekudusan? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan atau nilai-nilai kerajaan. Tidak kompromi dengan dosa atau godaan dunia. Ya, dunia sedang berusaha untuk menarik kita dengan 3 hal ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, coba saya bisa mempraktekkan kayaknya ini ya. Saya minta 3 orang untuk maju ke depan. 3 orang. Supaya kita sadar. Coba yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil. Nona, siapa? Pandi. Yang di tengah kecil. Sini, ayo. Pania, dia. Ayo sini. Ya. Sini, ayo. Enggak apa-apa. Ini tidak membuat kau jadi bermasalah. Sini. Ini kau di tengah. Siapa namanya? Fania. Fania di tengah. Kau siapa? Yehu. Wih, Raja Yehu. Yehu sebelah kiri. Ini
Fania, Yehu. Haha. Nah, jadi Fania ini anggap saja mewakili kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, ini ini mewakili keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Fani mewakili keinginan roh. Nah, waktu Fania belum percaya Tuhan Yesus, rohnya mati kan? Yang ada jiwanya dan tubuhnya. Tubuhnya berisi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi Fania ini akan diseret. Tanganmu tidak apa-apa. Ini adikmu ini diseret kiri. Ya, jadi pikiran jiwanya itu, pikiran, perasaan dan kehendaknya itu selalu bersetuju dengan keinginan daging. Bayangkan kalau dia umur 50 tahun baru bertobat. Sekarang usia 60 tahun. Selama 50 tahun Fania mengikuti keinginan daging. Padahal jiwa itu netral. Pikiran, perasaan, kehendak itu netral. Tapi siapa yang mempengaruhinya, maka dia akan mengikutinya. Lalu kemudian Fania percaya Yesus. Nah, ada roh Allah dalam kehidupannya. Ini peperangan yang luar biasa. Peperangan mengikuti keinginan roh atau mengikuti keinginan daging. Ini baru 10 tahun. Ini 50 tahun. Mana yang lebih kuat? 50 tahun kan? Ya. Jadi persahabatan kayak kepompong. 50 tahun. Tapi sekarang yang menentukan adalah Fania. Coba tarik tangan. Tunggu dulu, ya. Tunggu dulu Fania, ya. Kau juga tarik. Nah, 50 tahun sama 10 tahun. Tarikannya mana lebih kuat? Tapi sekarang keputusan ada di Fania. Mau pilih mana? Mau hidup dalam apa? Mau hidup walaupun sudah percaya Yesus, tapi tetap masih menghidup dalam keinginan dunia, maka tarikan ini akan kuat. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan aku dengan si dia. Ya lah, ini kuat, ini tarikannya kuat. Ya. Tapi ada keinginan roh, ada benih ilahi. Benih ilahi berusaha untuk menyadarkan Fania. Nah, sekarang Fania harus menentukan hidup dalam keinginan daging atau hidup dalam keinginan roh, berjalan dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Pilih mana? Makanya Tuhan itu memberikan kehendak bebas untuk kita bisa memilih untuk hidup tetap. Jadi jangan bangga kalau saya sudah diselamatkan. Jangan bangga bahwa saya tidak bisa kembali jatuh dalam kejahatan, menjadi budak iblis lagi. Bahwa tidak ada jaminan orang percaya itu tidak bisa jatuh dalam kejahatan, dalam dosa. Tidak ada jaminan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan kalau dia hidup benar, kudus, ada benih ilahi dalam kehidupannya, ada jaminan kemenangan. Amin. Nah, oleh karena itu Fania harus menentukan. Fania mau pilih mana? Kiri atau kanan? Fania menang. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ya. Ini kebenaran. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini yang kita tidak sadari. Ya toh, ternyata dalam kehidupan kita ada peperangan. Kita mau tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah atau tunduk kepada iblis? Makanya firman Tuhan katakan apa? Lihat, singa itu mengaum-ngaum
tapi orang yang tunduk kepada Allah akan mengalahkan iblis. Oleh karena itu, berjalan dalam kebenaran dan kekudusan ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, slide berikutnya, 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Hidup dalam terang. Nah, ketika kita ada hidup dalam terang, berarti semua tampilan hidup kita akan terlihat. Betul? Makanya nenek bilang itu berbahaya kalau dalam gelap. Ya, terang akan terlihat jelas siapa saya, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah sisir, sudah make up, atau bagaimana? Itu terlihat jelas, tidak ada yang tertutupi, betul kan? Sama seperti terang ini, kita ada di dalam ruangan yang terang ini. Ya, oke. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan dan kesaksian kepada dunia bahwa karakter Kristus yang kudus dan benar harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hal yang penting. Katakan kiri kanan, kamu harus kudus dan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tadi apa? Untuk merefleksikan karakter Kristus, yang pertama, lahir baru, identitas kita anak raja. Yang kedua, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yang ketiga, tampilan hidup kita. Apa? Gaya hidup kita sehari-hari harus menjadi dampak dan berkat. Ya, ini penting. Ini sangat penting. Tampilan hidup kita, orang menilai, orang dunia menilai kita, apakah kita ini orang percaya, anak Allah, kalau gaya hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gaya Kristus. Ya, makanya istilah Kristen pertama kali itu di Antioquia tahun 49 Masehi. Kenapa? Karena gaya hidup kumpulan ini berbeda dengan gaya hidup orang-orang di Antioquia. Sehingga mereka disebut pengikut Kristus. Kristus kecil, karisteng. Ya, itu dia. Jadi dari situ, bahwa gaya hidup kita harus, gaya hidup kita orang percaya jangan sama dengan dunia. Dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Kalau dunia melakukan A, jangan ikut melakukan A. Ya. Nah, hari-hari ini kita dihebohkan, Indonesia dihebohkan oleh satu orang. Ya. Namanya yang berarti apa? Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Dia diangkat Tuhan dengan luar biasa. Dari yang sederhana Tuhan angkat. Tuhan berikan kedudukan. Ya. Tetapi, ya ini dia. Kalau kita tidak menyadari siapa kita dalam Kristus, kalau kita tidak mendasari hidup kita dalam kebenaran dan kekudusan, maka yang ada, kita bisa terseret dengan dunia ini. Ya, apakah itu menggambarkan? Karena banyak OTT orang Kristen. Iya kan? Betul kan? Apa ini sedang menggambarkan kehidupan kekristenan di akhir zaman yang sudah semakin merosot? Atau ini hanya perilaku oknum-oknum? Bagaimana peran gereja? Apakah gereja tidak memberikan edukasi? Gereja hanya berbicara soal apa? Motivasi. Menjadi berhasil, menjadi sukses. Diberkati Tuhan. Apakah hanya seperti itu? Gereja tidak mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Di roh kita diajarkan nilai-nilai kerajaan Allah.
Saya percaya ketika kita kemudian menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita akan menjadi saksi Kristus di mana saja. Orang akan melihat, Maliaki bilang orang akan melihat mana yang beribadah kepada Tuhan dan mana yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, nah, gaya hidup sehari-hari yang berdampak berarti hidup kita membawa pengaruh positif terhadap orang lain. Nah, kalau kita ada di tengah-tengah komunitas itu, mereka bahagia, mereka damai, betul Bu ya? Mereka damai, mereka sukacita, senang ada dengan kita. Tapi kalau gaya hidup kita negatif, wah, mereka akan bersyukur kalau kita tidak ada di situ. Ya, itu paricu itu datang itu, tukang pabote itu datang, aduh bahaya kita. Ya. Kita malah mungkin disingkirkan. Jadi kalau kita disingkirkan dalam komunitas, ya kita harus koreksi diri. Apakah kita membawa pengaruh positif atau tidak? Iya kan? Nah, jadi karakter Kristus tidak hanya tercermin dalam tindakan kita, tetapi juga dalam cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Mempengaruhi orang di sekitar kita dengan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Ini penting. Bagaimana kita berhubungan dengan tetangga kita, ya? Bagaimana kita berhubungan dengan rekan kerja kita, bagaimana kita berhubungan dengan para penjual di pasar. Oh ini, menurut ini mereka akan melihat, ini ibu ini baik sekali ya. Ini ibu ini penuh perhatian. Saya punya masalah ini, saya mau cerita sama dia. Siapa tahu dia bisa tolong saya. Jadi kesaksian. Ya, dari hal yang sederhana. Ya, kata-kata yang bisa dipercaya, dipegang. Ya. Pikiran yang mempengaruhi perkataan kita, tindakan kita. Kalau orang lain korupsi, kita tidak. Ya. Kalau orang lain bicara kotor, kita tidak. Ya, apalagi budaya Makassar ini, aduh sedikit-sedikit ada bahasa, ya kita tidak. Ya, amin. Nah, jangan bilang memang mulutku gini, tapi hatiku tidak. Oh, haleluya. Ya, dari hati keluar. Ya, hati itu bicara apa? Hati pikiran. Itu mempengaruhi kita. Ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini bicara tentang apa? Dalam Kristus atau dalam melakukan pekerjaan baik? Coba baca dulu. Karena kita ini buatan Allah. Tadi saya katakan kita diciptakan oleh Allah. Kita jatuh dalam dosa, kelahiran baru, diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Tujuannya apa? Keselamatan itu bertujuan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ketika kita melakukan pekerjaan baik, proses keserupaan sedang terjadi. Di mana kita melakukan pekerjaan baik? Kepada siapa kita melakukan pekerjaan baik? Kepada orang yang dekat dengan kita? Kepada saudara-saudara seiman? Atau kepada semua orang? Yang mana? Tuhan menghendaki yang mana? Makanya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik. Yang baik adalah kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Itu baik. Betul? Baik tidak? Baik kita melakukan orang yang berbuat baik kepada kita, kita juga berbuat baik kepada dia. Baik? Baik. Tapi berkenan? Belum. Ada tahapan berikutnya, orang-orang yang ada di sekeliling kita.
baik, berkenan, tapi belum sempurna. Apa yang sempurna? Kepada setiap orang. Siapapun dia, yang penting dia masih orang. Iya, nah, kalau dia orang, bikin baik sama dia. Nah, ini pekerjaan baik ini, itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sejak kapan? Sejak manusia diciptakan. Jadi walaupun kita sudah pensiun dalam pekerjaan, tapi masih tetap ada pekerjaan baik yang bisa kita kerjakan. Dan dikatakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa ini? Di dalamnya. Coba pikir. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa ini? Dalam apa ini? Hanya dalam Tuhan Yesus. Kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Betul? Kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus ada di dalam saya ada di dalam Yesus. Tapi maksudnya apa ini? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, dalam pekerjaan baik. Ini yang sering dilupakan. Banyak orang hanya datang ke gereja, mau ke gereja saja. Mau melakukan aktivitas rohani. Tapi lupa bahwa dia harus menjadi saksi Kristus di dunia. Berdoa itu baik. Berpuasa itu baik. Bersekutu sesama rekan seiman itu baik. Tapi tujuannya apa? Untuk memperlengkapi kita supaya kita keluar untuk jadi berkat. Ini tujuan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia yang penuh dengan dosa dan kompromi. Makanya banyak anggota DPRD yang notabene semua anggotanya orang Kristen masuk KPK. Kompromi. Ya, saya dengan Kak Jo lagi nulis buku Pemerintahan Kerajaan Allah. Bagaimana kita harus ada dalam politik. Ini seru ini. Ya, gereja cenderung meninggalkan politik. Tapi kerajaan Allah itu juga berbicara tentang politik. Politik apa? Bukan politik identitas. Bukan politik memecah belah. Tapi politik mensejahterakan. Ya. Nah, dengan menjadi terang dunia kita bisa mempengaruhi lingkungan kita melalui apa? Tindakan kebaikan, kejujuran, pelayanan. Slide terakhir. Ini terakhir. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan dan kesaksian kepada dunia. Karakter Kristus yang kudus dan benar harus terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jadi bagaimana kita merefleksikan karakter Kristus? Yang pertama, kita harus lahir baru. Identitas kita adalah anak raja. Yang kedua, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yang ketiga, gaya hidup kita harus berdampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, ajar kami terus akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami melakukan kebenaran-Mu. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami, tuntun kami. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa hidup benar
mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan ini, sehingga dunia tahu bahwa kami adalah anak-anak raja di atas skala raja. Yang membedakan kami dengan dunia, sehingga lewat kehidupan kami menjadi kesaksian, lewat kehidupan kami menjadi berkat, lewat kehidupan kami banyak orang akan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati Rock Rio ini Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini akan menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga banyak jiwa akan datang kepada dalam hal apapun, dengan latar belakang keluarga pekerjaan. Biar kami terus menjadi saksi Kristus. Kami diproses untuk terus mencerminkan karakter Kristus. Mari Roh Kudus, tolong kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Berbicaralah terus dalam kehidupan kami. Tegur kami kalau kami salah jalan, supaya kami kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Berbicaralah lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.